Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Beberapa hari belakangan istana dibuat geger. Abu Nawas, sang pujangga ulung yang biasanya penuh logika dan jenaka, kini justru terlihat berkeliling kota sambil tertawa sendiri, duduk berjam-jam di kuburan, bahkan berbicara dengan batu nisan. Bukan sekali dua kali, tapi setiap pagi, siang, dan sore ia akan duduk diam di antara nisan-nisan tua. Ia tidak berbicara, hanya menggeleng, dan kadang mengangguk sambil sesekali menangis atau tertawa pelan. Warga pun mulai bergosip, "Wah, sepertinya Abu Nawas sudah gila. Aku dengar dia ditinggalkan istrinya." Raja Harun ar-Rasyid pun mulai khawatir. Ia perintahkan para pengawal mengintai gerak-gerik Abu Nawas. Hingga suatu pagi, Abu Nawas membentangkan tikar tepat di pasar, meletakkan dua papan kayu bertuliskan pintu surga, pintu neraka. Lalu dengan lantang ia berseru, "Siapa yang yakin akan masuk surga, silahkan lewat pintu ini. Siapa yang merasa layak ke neraka, pilih yang itu." Orang-orang mulai berkumpul, ada yang tertawa geli, ada yang mencemooh. Tapi yang mengejutkan, tak satu pun orang berani memilih pintu manapun. Bahkan seorang ulama pun hanya berdiri diam, matanya tertunduk dalam. Raja yang mendengarkan kejadian itu segera datang dengan rasa penasaran. Di tengah keramaian, ia bertanya, "Abu Nawas, apa maksud semua ini?" Abu Nawas tersenyum, "Paduka, hamba hanya ingin tahu apakah manusia benar-benar yakin dengan pilihannya di akhirat. Tapi nyatanya semua takut, bahkan hanya untuk memilih." Tiba-tiba suasana hening, semua mata menatap Abu Nawas. Lalu ia berkata dengan tenang, "Banyak dari kita berkoar tentang surga dan neraka, tapi sedikit yang betul-betul mempersiapkan dirinya. Hari ini hamba hanya ingin mengingatkan bahwa keyakinan tanpa tindakan hanyalah omong kosong." Raja tercengang, para ulama menangis, rakyat terpaku. Dan sejak hari itu orang-orang tak lagi menyebut Abu Nawas gila. Mereka sadar ia sedang menguji bukan hanya pikirannya, tapi hati dalam iman manusia. Keesokan harinya, seorang utusan istana datang membawa kantong berisi 100 dinar emas. Konon hadiah dari seorang bangsawan, karena Abu Nawas membantu membongkar kasus korupsi kecil di pasar. Tapi warga terkejut saat melihat Abu Nawas berjalan ke jembatan di Sungai Tigris dan melempar kantong emas itu ke air. Warga pun mulai heboh. "Dia kerasukan jin," teriak seorang. "Dia pasti sedang menjalani ilmu aneh," kata yang lain. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tenang, nanti kalian akan tahu." Kabar cepat menyebar hingga ke telinga sang Raja Harun ar-Rasyid yang langsung memanggil Abu Nawas. "Apa kau sudah gila? Emas dari istana kau buang ke sungai?" tanya raja dengan marah. Abu Nawas menjawab santai, "Paduka, saya hanya sedang mencuci harta." "Cuci harta? Kau kira ini urusan laundry?" tanya raja kembali. "Hamba bisa jelaskan Paduka, tapi izinkan hamba meminta satu hal sebelum itu," sahut Abu Nawas. Beberapa hari sebelumnya, Abu Nawas sebenarnya sudah tahu ada komplotan penjahat yang selalu mengikuti siapapun yang menerima hadiah dari istana. Mereka beraksi diam-diam, mencuri, atau menjebak korbannya dengan berbagai cara.
Dan benar saja, setelah ia menerima kantong harta, 3 orang asing mulai mengikuti setiap gerakannya. Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia membawa emas itu ke jembatan dan membuangnya ke sungai di depan mereka semua. Tapi emas itu tidak hilang. Rupanya Abu Nawas sudah bekerja sama dengan anak-anak pemancing di sekitar sungai. Ia mengikat kantong emas dengan tali panjang dan memintanya ditarik diam-diam setelah dia pergi. Jadi saat para penjahat mencoba menyelam, mereka tidak menemukan apa-apa. Kantongnya sudah hilang, padahal sudah disimpan kembali oleh bocah yang membantu Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, dengan izin raja, Abu Nawas meminta para pengawal rahasia untuk menangkap ketiga orang yang terus mengikutinya. Di istana, saat diinterogasi, semua kebohongan terbongkar. Ternyata mereka memang penipu profesional. Satu mengaku pura-pura jadi penjaga, satu lagi mengaku jadi pedagang, dan yang satu bahkan berpura-pura jadi ustadz. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah, harta istana tidak dibuang ke sungai, tapi kejebak dalam pancingan Abu Nawas. Raja lalu bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau tidak langsung melapor saja? Kenapa harus buat drama buang emas?" Abu Nawas menjawab sambil menyeringai, "Kalau saya melapor, mereka bisa lari. Tapi kalau saya buang harta, mereka malah lompat sendiri ke perangkap." Semua hadirin tertawa. Salah satu menteri berseru, "Berarti yang bodoh bukan yang buang harta, tapi yang terjun ke sungai mengejarnya." Abu Nawas mengangguk sambil menatap raja. Keserakahan itu seperti batu, berat, dan pasti tenggelam. Begitulah cara Abu Nawas menyelesaikan masalah. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan akal yang mengalahkan kerakusan. Di suatu pagi, Baginda Raja bangun pagi dengan wajah masam. Entah kenapa, sejak membuka mata, segalanya terasa salah. Burung peliharaannya tidak berkicau, sarapan terasa hambar, dan sepatu emasnya salah pasang. "Ini hari yang buruk," teriak raja. Para menteri langsung menunduk ketakutan, tapi salah satu dari mereka, si menteri cerdik, mencoba menenangkan. "Yang mulia, jika Anda ingin kembali ceria, panggil saja Abu Nawas. Ia pasti bisa membuat hari buruk Anda menjadi lucu." Raja langsung menunjuk menteri itu. "Kalau begitu, bawa Abu Nawas sekarang juga. Jika dia gagal membuatku tertawa, kepalanya akan kulepas." Tak lama, Abu Nawas datang. Ia berjalan santai sambil membawa seikat jerami. Raja pun mengerutkan alis. "Apa itu Abu Nawas? Kau datang menghadap raja dengan membawa rumput." Abu Nawas membungkuk lalu berkata, "Maaf tuanku, hamba pikir karena suasana hati tuanku seperti kambing yang lapar, hamba perlu membawa makanan ringan dulu." Semua menteri menahan nafas. Raja semakin merah mukanya. "Kau menghina aku, Abu Nawas?" "Bukan tuanku, hamba hanya ingin menyesuaikan energi tuanku yang mengembala amarah sejak pagi." Raja berdiri dari singgasana. "Baik, kalau kau ingin membuatku tertawa, jawab ini. Apa yang bisa membuatku bahagia hari ini selain hukuman mati untukmu?" Abu Nawas tersenyum. "Ciuman dari permaisuri tuanku." "Apa kau bilang?" Maaf, maksud hamba ciuman dari putri tuanku di pipi baginda sendiri tentunya." Raja menahan tawa, tapi tetap mencoba marah. "Kau memang pandai berbicara, Abu Nawas, tapi hari ini aku benar-benar ingin menghukummu." Abu Nawas maju, membuka gulungan kertas besar. "Tuanku, sebelum dihukum, hamba ingin membacakan wasiat terakhir." Lalu ia membacakan wasiatnya. "Dengan ini,
hamba wariskan sepatu bolong hamba kepada pelayan istana, kain compang-camping hamba kepada pengemis, dan wajah murung tuanku kepada pelawak istana, karena hanya wajah itu yang lebih lucu dari cerita hamba. Seketika istana meledak dalam tawa. Bahkan raja yang tadinya siap memenggal akhirnya tertawa sampai menepuk-nepuk pahanya. Raja berdiri dan berkata, "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya kau yang bisa membuatku tertawa meski aku sedang murka." Abu Nawas membungkuk, "Maaf tuanku, hamba hanya melakukan tugas hamba, menyelamatkan leher dengan kelakar." Dan sejak hari itu rakyat menyebutnya bukan hanya Abu Nawas si cerdik, tapi juga Abu Nawas si penjinak murka raja. Keesokan harinya, raja sedang duduk di singgasananya dikelilingi oleh para menteri. Namun tiba-tiba ia berseru, "Aku bosan. Aku ingin melihat sesuatu yang luar biasa." Abu Nawas harus melakukan hal yang belum pernah dilakukan siapapun, yaitu memilih sendiri cara matinya. Para menteri saling melirik dengan bingung. Salah satu dari mereka bertanya, "Tapi Baginda, bukankah itu terlalu kejam?" Raja tersenyum licik. Justru karena itu Abu Nawas selalu berhasil lolos dari hukuman. Kali ini dia harus menyerah. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan langkah tenang ia masuk ke hadapan raja. "Abu Nawas," seru raja, "aku memberi kehormatan besar padamu. Kau boleh memilih sendiri cara kematianmu." Abu Nawas berpikir sejenak lalu menjawab dengan tenang, "Baik tuanku, jika hamba diberi hak memilih, maka hamba memilih mati karena usia tua setelah umur hamba mencapai 120 tahun." Semua yang hadir spontan menahan tawa. Raja pun melotot, "Jangan main-main Abu Nawas." "Tapi tuanku sendiri yang bilang hamba boleh memilih sendiri cara mati hamba," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Raja merasa malu di depan para menterinya. Ia memutuskan untuk mengganti tantangan. "Kalau begitu, kau akan dihukum dilempar ke jurang esok pagi tanpa pilihan." Abu Nawas menunduk hormat dan berkata, "Baik tuanku, tapi izinkan hamba semalam saja untuk pamit kepada keluarga dan menulis surat wasiat." Raja mengangguk. Tapi malam itu Abu Nawas menghilang dari kota. Keesokan harinya raja menunggu di tepi jurang bersama para pengawal. Tapi Abu Nawas tak kunjung datang. Salah satu menteri berkata, "Tuanku, bagaimana jika dia tak kembali?" Lalu raja menjawab, "Tenang, dia pasti kembali. Dia terlalu licik untuk mati sia-sia." Dan benar saja, seminggu kemudian Abu Nawas muncul sambil membawa seekor kambing. "Maaf tuanku, hamba telah tersesat dan malah hamba mendapatkan kambing." Raja bertanya kesal, "Kenapa kau kembali?" Abu Nawas menjawab, "Karena hamba sadar hukuman mati adalah hal serius. Tapi melihat wajah tuanku saat hamba menolak mati minggu lalu, itu lebih lucu dari kematian itu sendiri." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak bersama para menterinya. "Abu Nawas, kau memang terlalu pintar untuk dibunuh. Mulai sekarang, kalau aku ingin tertawa, aku cukup memanggilmu saja." Dan sejak saat itu Abu Nawas makin terkenal sebagai satu-satunya orang yang ditantang mati tapi malah membuat istana tertawa. Cerita selanjutnya. Pada suatu malam yang tenang di istana Baghdad, bulan menggantung penuh di langit dan semua orang telah tertidur, tapi tidak dengan Abu Nawas. Ia baru saja pulang dari perjalanan panjang ke desa-desa untuk meneliti keluhan rakyat tentang pajak yang memberatkan.
Begitu sampai di istana, Abu Nawas langsung menuju ke ruang kerjanya untuk menaruh catatan dan beristirahat sejenak. Tapi di lorong gelap istana, ia tak sengaja melihat seekor kucing putih melompat keluar dari jendela kamar permaisuri sambil membawa sesuatu yang mencurigakan, sebuah gulungan kertas emas. Wah, itu bukan kucing biasa, pikir Abu Nawas. Ia pun mengikuti si kucing untuk memastikan tidak ada bahaya mengintai permaisuri atau benda berharga kerajaan. Tanpa disadari, langkahnya membawanya masuk ke dalam kamar permaisuri. Dan pada saat yang hampir bersamaan, datanglah Raja Harun Ar-Rasyid yang hendak memeriksa kondisi permaisurinya yang sedang sakit ringan. Begitu pintu terbuka, "Ah, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di kamar istriku tengah malam?" Suara raja menggema keras hingga mengguncang langit-langit. Permaisuri yang tengah tertidur terbangun dengan kaget. Sementara Abu Nawas langsung bersimpuh sambil berusaha menjelaskan, "Wahai Baginda, ini tidak seperti yang Baginda pikirkan. Cukup, kau sudah aku percayai, tapi ternyata kau mengkhianati. Malam ini juga aku pecat kau sebagai penasihat kerajaan." Abu Nawas hanya menunduk lalu berkata, "Wahai Baginda, sebelum hamba pergi, izinkan hamba menunjukkan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini." Dengan wajah penasaran, raja pun mengizinkan. Abu Nawas mengajak sang raja ke taman belakang istana dan menunjukkan jalur kucing itu pergi. Tak lama, mereka menemukan sang kucing bersama gulungan kertas emas. Ternyata itu surat rahasia berisi rencana pemberontakan dari utusan kerajaan tetangga yang diselipkan ke kamar permaisuri karena diyakini tempat paling aman. Kucing ini, Baginda, adalah mata-mata yang dilatih mencuri surat rahasia. Hamba curiga karena kucing itu membawa sesuatu dari kamar permaisuri. Dan benar saja, Raja Harun mengamati surat itu. Benar, isinya adalah rencana pengkhianatan dari kerajaan lain. Raja langsung memeluk Abu Nawas. "Ampuni aku sahabatku, aku terlalu cepat menuduhmu. Ternyata kau menyelamatkan istana." Abu Nawas tersenyum. "Tidak apa-apa Baginda, tapi lain kali jika hamba ada di kamar permaisuri, tolong periksa dulu siapa yang dibawa kucing." Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Mendengar itu, permaisuri pun tertawa geli dan raja tak bisa menahan tawanya juga. Abu Nawas pun diangkat kembali sebagai penasihat istana, kali ini dengan gelar tambahan penangkap kucing mata-mata. Dan sejak saat itu, setiap kucing di istana diperiksa latar belakangnya sebelum dibiarkan berkeliaran. Cerita selanjutnya, pada suatu masa di kerajaan Baghdad, Abu Nawas semakin hari semakin dekat dengan Raja Harun Ar-Rasyid. Segala persoalan istana selalu ia bantu selesaikan dengan kecerdikan dan cara yang adil. Rakyat pun memuji-muji namanya. Bahkan beberapa pejabat kerajaan datang lebih dulu ke rumah Abu Nawas sebelum menghadap raja. Namun di balik tembok istana ada satu orang yang merasa tersingkir karena pengaruh Abu Nawas yang makin besar. Orang itu adalah permaisuri, istri raja sendiri. "Aku tak suka caranya mempengaruhi Baginda. Dulu akulah tempat Baginda bertukar pikiran. Sekarang semuanya lewat Abu Nawas," gerutunya sambil menghancurkan bunga di pas istana. Permaisuri pun menyusun rencana untuk menjatuhkan Abu Nawas tanpa terlihat ikut campur. Ia ingin mengadu domba raja dan Abu Nawas hingga mereka saling curiga. Malam itu, permaisuri memanggil seorang pelayan kepercayaannya dan menyuruhnya menulis surat palsu. Surat itu berisi pesan seolah-olah berasal dari Abu Nawas kepada seorang bangsawan. "Aku tidak cukup lama menjadi bayangan di istana. Raja mulai lemah dan mudah diarahkan. Sedikit lagi
aku bisa menggantikan tempatnya dengan rencana halus. AN. Surat itu diletakkan diam-diam di ruang kerja raja, tepat di atas meja kerjanya yang biasa ia buka pagi hari. Keesokan harinya, Raja Harun bangun dengan segar dan seperti biasa membuka meja kerjanya. Matanya langsung tertumbuk pada surat dengan inisial AN di bagian bawahnya. Setelah membaca isinya, wajahnya berubah merah, matanya menyala-nyala, tangan kanannya gemetar. Pengkhianat! Abu Nawas ingin menjatuhkanku. Tak lama, Abu Nawas dipanggil ke Balariung istana. Abu Nawas, kau pengkhianat. Aku sudah baca suratmu. Kau ingin menggulingkanku, bentak raja di hadapan seluruh pegawai dan pejabat istana. Abu Nawas tenang, ia membungkuk hormat. Baginda, surat yang mana yang Baginda maksud? Raja melempar surat itu ke lantai. Abu Nawas memungutnya, membacanya perlahan, lalu menghela napas. Wahai Baginda, bolehkah hamba menunjukkan satu bukti bahwa surat ini palsu? Kalau kau bisa, kata raja, masih emosi. Abu Nawas mengeluarkan kantong kecil berisi cap pribadinya. Setiap surat resmi dari hamba, selalu hamba beri cap lilin ini. Surat yang Baginda pegang tidak ada capnya. Raja mulai ragu, tapi ia masih curiga. Tapi siapa yang bisa meniru tulisanmu seperti ini? Abu Nawas tersenyum tipis. Ia lalu berlutut dan berkata, Baginda, izinkan hamba mengadakan ujian kecil. Siapapun yang menulis surat ini pasti tahu isinya. Mari kita undang semua penghuni istana yang punya akses ke ruang kerja Baginda malam tadi. Diadakanlah pertemuan besar. Semua pelayan, pengawal, dan orang kepercayaan raja hadir. Abu Nawas lalu membawa 4 gulungan surat serupa. Semuanya berisi ancaman pengkhianatan, tapi masing-masing dengan sedikit perbedaan kata. Ia menyampaikan, di antara surat-surat ini hanya ada satu yang sama persis dengan yang ditemukan di meja Baginda. Siapapun yang membaca surat asli pasti bisa mengenalinya. Lalu ia membagikan keempat surat tersebut dan menyuruh semua pelayan dan pejabat menebak mana yang asli. Tak ada yang bisa menjawab kecuali satu orang. Pelayan kepercayaan permaisuri tanpa sadar menunjuk surat yang benar. Semua orang terdiam. Abu Nawas melangkah pelan. Baginda, bukankah hanya pelaku yang bisa tahu isi aslinya? Raja menatap pelayan itu tajam. Siapa yang menyuruhmu? Pelayan gemetar. Ampun Baginda, hamba hanya disuruh menulis atas perintah permaisuri. Semua hadirin terdiam. Wajah raja berubah muram. Raja menatap permaisurinya dengan tatapan campur aduk antara marah dan kecewa. Kenapa kau lakukan ini? Permaisuri terisak. Aku hanya merasa tak dianggap lagi Baginda. Semuanya tentang Abu Nawas. Raja menghela napas panjang. Dendam tak bisa dijadikan alasan untuk menghancurkan orang baik. Ia menoleh ke Abu Nawas. Maafkan aku sahabatku. Aku hampir menghukum orang yang paling jujur di kerajaan ini. Abu Nawas membungkuk. Tak ada yang perlu dimaafkan Baginda. Hamba mengerti. Tapi mulai hari ini mungkin akan lebih baik jika meja kerja Baginda diberi kunci gembok. Raja dan seluruh istana pun tertawa. Permaisuri setelah meminta maaf secara terbuka dihukum ringan dengan larangan campur tangan urusan istana selama sebulan. Kisah itu menjadi pelajaran bagi seluruh kerajaan. Kecerdikan dan kejujuran akan selalu mengalahkan fitnah. Bahkan jika fitnah itu berasal dari dalam istana sendiri. Cerita selanjutnya. Baghdad kala itu sedang panas-panasnya membicarakan satu hal aneh tentang sepasang sepatu yang diklaim berasal dari surga. Setiap hari orang-orang dari berbagai penjuru kota
berbondong-bondong ke sebuah toko kecil di pinggir pasar utama. Mereka tidak datang untuk membeli roti, rempah-rempah, kain sutra, melainkan untuk melihat atau membeli sepasang sepatu ajaib. Pemilik toko itu adalah seorang pedagang baru yang tidak dikenal sebelumnya, namanya Abdul Qasim. Ia bukan keturunan ulama, bukan pula orang dari kalangan bangsawan, tapi entah mengapa banyak orang percaya ucapannya. Ini sepatu dari surga. Suatu hari saya mendapatkannya dalam mimpi. Malaikat memberikannya padaku dan memerintahkanku menjualnya kepada mereka yang ingin berjalan ke surga di dunia ini, katanya lantang. Orang-orang pun terkagum-kagum. Harga sepasang sepatu itu 10 keping emas. Mahal, tapi konon bisa membawa pemakainya lebih dekat ke surga. Abu Nawas mendengar semua ini saat sedang menyeruput kopi di warung langganannya. Sepatu dari surga, gumamnya. Apa malaikat sekarang menjadi kurir sepatu? Ia tersenyum tipis. Baiklah kalau begitu, kita akan lihat siapa yang lebih cepat mengundang malaikat, sepatu itu atau aku sendiri. Dan begitulah awal mulanya keributan yang akan terjadi di pasar Baghdad. Di pagi yang cerah, toko kecil milik Abdul Qasim tampak sangat ramai. Tertempel tulisan besar di atasnya, sepatu dari surga, stok terbatas, pesan sekarang sebelum keburu ditarik kembali ke langit. Abdul Qasim mengenakan jubah putih bersih. Di dadanya tergantung kalung besar dengan batu giok palsu. Di hadapannya sepasang sepatu usang berwarna coklat tua diletakkan dalam kotak yang dilapisi kain beludru merah. Sepatu ini, saudara-saudara, katanya kepada kerumunan, diberikan langsung oleh malaikat Jibril dalam mimpiku. Dia berkata, Abdul Qasim, orang-orang zaman ini tersesat, tunjukkan pada mereka jalan ke surga, gunakan ini. Kerumunan pun serentak berkata, Masya Allah. Beberapa wanita menangis terseduh-seduh. Seorang pemuda langsung mengangkat tangannya dan berkata, saya beli 10 keping emas. Tepuk tangan bergemuruh. Abdul Qasim tersenyum puas. Tapi tak jauh dari kerumunan itu, seorang lelaki berjanggut tipis dan berkopiah coklat sedang memperhatikan dari balik kerai warung kopi, yaitu Abu Nawas. Ia mengangguk-angguk. Luar biasa, jualan sepatu pakai laber surgawi. Lalu ia bangkit, menepuk-nepuk jubahnya dan berjalan pelan menuju masjid tua di ujung pasar. Beberapa hari kemudian, suasana di pasar berubah. Kali ini bukan hanya toko Abdul Qasim yang ramai, tapi sebuah bangku kayu di dekat sumur umum menjadi pusat perhatian. Di sana duduk Abu Nawas, berpakaian putih bersih dengan wajah yang amat serius. Di sekelilingnya berkumpul banyak orang. Apa benar Abu Nawas menerima wahyu? Tanya seseorang. Bukan wahyu, jawab Abu Nawas pelan. Hanya titipan pesan dari malaikat. Kerumunan menahan nafas. Aku didatangi malaikat saat tidur siang di masjid, katanya. Mereka memintaku menyampaikan kabar penting pada Abdul Qasim. Tiba-tiba orang-orang menjadi lebih penasaran. Pesan apa Tuan Abu Nawas? Abu Nawas berdiri dan mengangkat tangan. Malaikat bilang, ada kesalahan pengiriman. Sepatu itu bukan untuk manusia. Itu seharusnya dikirim ke seekor kuda surgawi yang kehilangan sandalnya saat berlari di padang Masyhad. Kerumunan terdiam, beberapa tertawa, sebagian lain saling pandang. Maka untuk itu, lanjut Abu Nawas, siapapun yang membeli sepatu itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat karena telah memakai sepatu yang bukan haknya. Suasana mulai gaduh. Tapi saya sudah beli sepasangnya Tuan, seru seorang pria. Saya juga Tuan, saya bahkan sudah menyicilnya. Abu Nawas mengangkat tangan lagi. Tenang, ada solusinya. Malaikat memintaku mengembalikan sepatu-sepatu itu
dan menggantinya dengan sandal dari tanah suci Baghdad. Itu lebih cocok untuk manusia. Mendengar kabar itu, Abdul Qasim marah besar. Ia mendatangi Abu Nawas di lapangan dekat masjid. "Kau menyesatkan mereka," hardiknya. "Tidak, justru aku menyelamatkan mereka dari menjadi maling surga," jawab Abu Nawas kalem. "Kau tidak punya bukti, aku juga tidak punya toko," sahut Abu Nawas. "Jadi aku tidak rugi." Warga mulai memihak Abu Nawas, apalagi setelah beberapa pembeli melapor bahwa sepatu dari surga itu justru membuat kaki mereka lecet dan baunya tidak hilang-hilang meski sudah direndam air mawar. "Sepatu surga kok bikin gatal?" celetuk seorang anak muda. Sejak hari itu, toko Abdul Qasim sepi. Ia akhirnya angkat kaki dari Baghdad, meninggalkan satu tulisan terakhir di pintu tokonya. "Aku kembali ke langit, jangan cari aku di bumi." Setelah keributan pasar meredak dan warga Baghdad kembali pada aktivitas normal mereka, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini bukan untuk dihukum, tapi untuk diberi penghargaan. Di ruangan singgasana, raja berdiri dan berkata, "Abu Nawas, engkau telah menyelamatkan rakyat dari penipuan berjubah suci. Katakan, apa hadiah yang kau inginkan?" Abu Nawas menunduk hormat. "Paduka, saya tidak ingin emas atau permata. Saya hanya ingin satu hal." "Apa itu?" tanya sang raja penasaran. "Izinkan saya mendirikan warung sepatu paling jujur di Baghdad, tempat di mana setiap orang bisa mencoba sepatu tanpa takut dibohongi." Raja tertawa. "Baiklah, tapi dengan satu syarat. Warungmu tidak boleh menjual sepatu dari surga." "Tenang saja Paduka," sahut Abu Nawas. "Saya hanya menjual sepatu dari bumi, tapi yang bisa membuat orang merasa seperti di surga karena kejujurannya." Raja bertepuk tangan, diikuti para menteri. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas benar-benar membuka warung sepatu di pinggir masjid. Di depan tokonya dipasang papan besar bertuliskan, "Sepatu dari bumi untuk orang-orang yang ingin masuk surga dengan kejujuran." Tak ada tipu daya, tak ada janji palsu. Sepatunya sederhana dan murah. Di dekat pintu masuk ia letakkan satu pasang sepatu usang, sepatu yang dulu diklaim Abdul Qasim berasal dari surga, tapi kini sudah penuh lumpur. Salah satu talinya putus dan bagian solnya menganga. Sepatu ini pernah menyesatkan banyak orang. Sekarang ia di sini untuk mengingatkan kita, surga tak datang dari jualan, ia datang dari kejujuran. Setiap hari para pengunjung datang bukan hanya untuk membeli sepatu, tapi untuk tertawa, bercermin, dan belajar sesuatu. Dan sejak hari itu di Baghdad tak ada lagi pedagang yang berani menjual sepatu dari surga, karena semua tahu kalau Abu Nawas tahu pasti diboikot lagi. Pagi itu kota Baghdad mulai bergeliat. Di alun-alun desa, riuh rendah suara langkah dan bisikan menggema di antara kerumunan. Warga dari segala penjuru datang berbondong-bondong, berlarian dengan penuh semangat. Mereka tak ingin melewatkan sebuah peristiwa langka, sebuah perdebatan besar yang akan menjadi buah bibir sepanjang tahun. Hari itu Abu Nawas, sang tokoh nyentrik penuh teka-teki, akan berhadapan dengan 100 pendeta dari berbagai belahan dunia dalam perdebatan panas tentang keabsahan wahyu. Topik yang selama ini menjadi pembicaraan serius di kalangan ulama dan para filosof. Di tengah gemuruh massa, Abu Nawas melangkah tenang. Wajahnya memancarkan karisma dan ketenangan luar biasa. Ia duduk di sebuah meja kayu sederhana yang diletakkan tepat di tengah alun-alun. Tanpa sorban tinggi atau tongkat emas, ia hanya membawa akal, kecerdasan, dan senyum tipis yang misterius. Di hadapannya,
100 pendeta berjubah panjang duduk berjajar rapi dan penuh wibawa. Masing-masing membawa keyakinan dan ilmu dari tempat asalnya. Wajah mereka serius, mata mereka menatap lurus ke arah Abu Nawas. Dan kerumunan pun hening, semua menanti siapa yang akan berbicara terlebih dahulu. Segala bermula ketika pendeta tua berusia 70 tahun berdiri penuh wibawa. Ia bernama Lucien Armand dari Prancis. Ia terkenal karena ilmunya tentang ajaran agama yang telah lama ia dalami. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia membuka perdebatan. "Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang cerdik dan pandai berbicara. Namun, kami ingin mengujimu seberapa dalam pemahamanmu tentang wahyu. Apakah benar wahyu itu datang dari Tuhan ataukah hanya ilusi yang diciptakan manusia?" Kerumunan mulai berbisik. Ini pertanyaan serius. Apakah Abu Nawas mampu menjawabnya? Semua penonton menunggu jawaban dari Abu Nawas. Namun tak disangka-sangka, Abu Nawas malah menguap lebar-lebar. Ia meregangkan tangan seperti orang bangun tidur sambil berkata, "Hanya itu pertanyaannya, Tuan?" Pendeta Lucien langsung mengerutkan kening. Ia jelas tidak menyangka jawabannya seperti itu. Para pendeta lainnya mulai berbisik-bisik. Apakah ini cara Abu Nawas menghindari pertanyaan, ataukah ini hanya trik untuk mengulur waktu? Namun sebelum mereka memprotes, Abu Nawas berbicara sambil menatap langsung ke mata pendeta Lucien. "Katakan padaku, wahai pendeta Lucien, apakah engkau pernah bermimpi?" Pendeta Lucien terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia tetap menjawab, "Tentu saja, setiap manusia pasti pernah bermimpi. Dan dalam mimpimu, apakah engkau pernah merasa seolah-olah sesuatu yang kau lihat itu nyata?" "Iya, aku pernah merasakan itu," jawab pendeta. Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, "Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dalam keadaan sadar, tetapi bisa dirasakan dengan cara lain seperti mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah engkau percaya bahwa Allah memiliki cara untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia di luar logika biasa?" Pendeta Lucien terdiam. Ia tampak berpikir keras. Para pendeta lain pun mulai saling melirik, menyadari bahwa Abu Nawas sudah mulai memutar balikan situasi. Pendeta Lucien semakin tidak sabar. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan lawan yang mudah ditaklukkan dengan argumen biasa. Maka ia memutuskan untuk mengubah strategi. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "jika engkau berkata bahwa wahyu adalah kebenaran yang hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka, maka buktikanlah kepada kami. Berikan satu bukti yang tak terbantahkan bahwa wahyu benar-benar ada." Saat Abu Nawas hendak menjawab, tiba-tiba anak kecil berlari ke tengah kerumunan sambil menangis. "Tuan Abu Nawas, tolong aku, Tuan." "Ada apa anakku? Mengapa kau menangis?" ucap Abu Nawas. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh sambil membawa anak ayam. "Tuan, anak ayam ini tadi diinjak orang, nyawanya hampir melayang. Tolong selamatkan anak ayam ini, Tuan." Abu Nawas mengelus rambut anak kecil itu sambil berkata, "Ayo nak, kita berdoa agar anak ayam ini bisa selamat." Anak itu berdoa sambil memejamkan mata, sementara Abu Nawas mengeluarkan botol dari sakunya yang berisi air putih, lalu meminumkannya ke ayam itu. Perlahan-lahan ayam itu kondisinya semakin membaik. Tiba-tiba pendeta Lucien berdiri dengan penuh amarah. "Abu Nawas, kita sedang membahas hal serius. Mengapa kau justru mengalihkan perhatian dengan anak ayam itu?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berdiri menatap para pendeta di hadapannya. "Wahai pendeta Lucien,
kau bertanya tentang keabsahan wahyu. Tentu saja, kami ingin bukti keabsahan wahyu, jawab Pendeta Lucien. Abu Nawas menghela nafas sambil menunjuk ke anak ayam yang masih gemetar di tanah. Lihatlah ayam itu, nyawanya hampir tiada. Jika anak kecil itu tidak segera membawanya ke sini, mungkin ayam itu sudah mati. Seorang anak kecil karena iba, ia ingin menolongnya meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Coba Anda pikirkan, dari mana datangnya perasaan iba itu? Pendeta Lucien terdiam. Beberapa pendeta lain mulai saling melirik, mencoba memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, anak ini tidak diajari oleh siapapun untuk merasa kasihan pada anak ayam itu. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ia harus menangis, tetapi tetap saja hatinya tersentuh. Ia merasa harus melakukan sesuatu sekarang. Apakah kalian percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang menanamkan perasaan itu? Pendeta Lucien tetap tenang, namun ia sadar bahwa Abu Nawas sedang menggiring mereka ke perangkap logika Abu Nawas. Pendeta Lucien kemudian berkata, semua orang memiliki rasa belas kasihan, katanya, berusaha menyangkal. Abu Nawas mengangguk. Tepat, naluri manusia adalah sesuatu yang ada dalam diri kita tanpa harus diajarkan. Tetapi jika kita sepakat bahwa manusia memiliki naluri untuk peduli, apakah itu bukan bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan naluri itu? Pendeta Lucien hanya terdiam. Ia menyadari bahwa jawaban apapun yang akan ia berikan bisa menjadi senjata yang justru memperkuat argumen Abu Nawas. Abu Nawas menambahkan dengan suara lembut, saat anak ayam ini akan kehilangan nyawanya, ia tidak sendirian. Ada yang mengirimkan seorang anak kecil untuk menolongnya, sama seperti manusia yang tersesat dalam kebingungan. Lalu wahyu turun sebagai petunjuk agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Kerumunan mulai mengangguk-angguk, perlahan memahami perumpamaan yang digunakan Abu Nawas. Namun para pendeta tidak mau kalah. Pendeta yang duduk di sebelah Pendeta Lucien, seorang pria bertubuh kurus dengan wajah tajam bernama Pendeta Matteo, tiba-tiba berdiri. Itu hanya permainan kata-katamu Abu Nawas, katanya, tetapi itu bukan bukti. Kau belum memberikan satupun bukti nyata bahwa wahyu memang benar-benar datang dari Allah. Abu Nawas terkekeh, lalu ia berbalik menghadap para pendeta. Baiklah, katanya, jika kalian menginginkan bukti yang lebih kuat, aku akan memberikan sesuatu yang lebih jelas. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir kurma. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan bertanya kepada semua orang di sana, apakah kalian melihat ini? Semua orang mengangguk. Ini adalah kurma, kata Abu Nawas. Dan seperti yang kita tahu, kurma berasal dari pohon kurma. Tetapi pertanyaannya, dari mana asal bijinya? Siapa yang pertama kali menciptakan pohon kurma pertama di dunia ini? Para pendeta mulai tampak gelisah. Abu Nawas melanjutkan, jika aku berkata bahwa kurma ini berasal dari pohon, kalian akan berkata benar. Jika aku bertanya, dari mana pohon itu berasal, kalian akan berkata, dari biji sebelumnya. Tapi jika kita terus mundur ke belakang, dari mana asalnya pohon kurma pertama? Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang mulai mengangguk-angguk, menyadari bahwa Abu Nawas sedang menggiring para pendeta ke dalam argumen yang sulit mereka bantah. Pendeta Matteo mencoba tetap tenang. Itu hanyalah hukum alam, katanya. Abu Nawas tersenyum lebar. Hukum alam? Jadi kalian mengakui ada hukum yang mengatur segalanya? Jika ada hukum, pasti ada yang membuat hukum itu. Atau apakah kalian percaya hukum
bisa muncul begitu saja tanpa ada penciptanya. Pendeta Lucian menghela napas panjang. Ia sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan logika Abu Nawas. Tetapi ia masih memiliki satu pertanyaan terakhir. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "kami akui bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur dunia ini. Tetapi bagaimana kau bisa membuktikan bahwa wahyu benar-benar datang dari Allah dan bukan hanya karangan manusia?" Abu Nawas tertawa kecil. Ia lalu menatap pendeta Lucian dengan tatapan penuh arti. "Aku akan menjawab pertanyaan ini," katanya. "Tetapi pertama-tama aku ingin kau menjawab pertanyaanku dulu. Bisakah manusia yang buta huruf menciptakan sebuah kitab yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bahkan ilmuwan masa depan pun tak bisa membantahnya?" Pendeta Lucian terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Abu Nawas melanjutkan, "Jika wahyu itu hanyalah buatan manusia, maka seharusnya manusia lain bisa menirunya. Tetapi nyatanya tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang menandingi wahyu yang diturunkan oleh Allah." Kerumunan bersorak pelan. Mereka mulai melihat betapa briliannya cara berpikir Abu Nawas. Pendeta Lucian dan para pendeta lainnya kini benar-benar kehabisan kata-kata. Bahkan 97 pendeta yang lain mundur perlahan ketakutan. Kini yang tersisa hanya pendeta Lucian, pendeta Miguel, dan pendeta Mateo. Pendeta Mateo angkat bicara dengan wajah memerah. "Abu Nawas, aku sudah lama mendengar kecerdikanmu. Kau terkenal sebagai orang yang tak bisa dikalahkan dengan berdebat. Tapi aku ingin melihat, apakah kau benar-benar secerdas yang orang-orang katakan?" Lanjut pendeta Miguel, "Ada satu pertanyaan yang akan membuktikan apakah wahyu yang akan kau bela benar-benar memiliki kebenaran mutlak atau hanya akal-akalan manusia." Pendeta Lucian dan Mateo tampak bersemangat. Mereka merasa ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum santai. "Baiklah, 97 pendeta sudah mundur dari perdebatan ini. Hanya kalian 3 orang yang tersisa. Apakah masih berani menghadapi aku? Silahkan bertanya." Pendeta Miguel mendekat lalu bertanya dengan suara pelan tapi tajam, "Jika wahyu adalah kebenaran mutlak, mengapa di dunia ini masih ada begitu banyak orang yang menolaknya?" Ini pertanyaan menarik. Tapi sebelum aku menjawab, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pendeta Miguel mengangkat alis. "Silahkan." Abu Nawas menoleh ke kerumunan lalu menunjuk ke arah langit. "Kalian semua melihat matahari di atas sana." Semua orang mengangguk. "Apakah ada di antara kalian yang masih meragukan keberadaan matahari?" Lanjut Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang menjawab. Abu Nawas tersenyum dan kembali menatap pendeta Miguel. "Namun meskipun matahari bersinar terang, masih ada orang yang buta dan tidak bisa melihatnya. Apakah berarti matahari itu tidak ada?" Pendeta Miguel tetap terdiam. Pendeta Lucian dan yang lainnya tampak terkejut. Kerumunan mulai bersorak kecil. Mereka paham kemana arah perumpamaan Abu Nawas. "Begitu pula dengan wahyu," lanjut Abu Nawas. "Ia adalah cahaya, namun ada yang menolak melihatnya. Bukan karena wahyu itu tidak ada, tetapi karena mereka memilih untuk menutup mata." Pendeta Mateo berdiri dengan gusar. "Tetapi orang buta tidak bisa memilih untuk melihat," katanya. Abu Nawas tertawa. "Benar. Tetapi mereka yang menolak wahyu tidak buta secara fisik. Mereka memilih untuk tidak melihat dengan hati dan akal mereka." Kerumunan semakin heboh. Pendeta Lucian tampak frustasi. Namun pendeta Miguel tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Jawaban yang cerdas Abu Nawas." Namun Abu Nawas balik bertanya, "Jika kalian mengaku memiliki wahyu,
apakah wahyu itu telah membentuk diri kalian menjadi orang lebih baik atau justru membuat kalian lebih sibuk menyalahkan orang lain? Kata-kata itu menghantam hati para pendeta seperti gelombang pasang. Mereka datang ke Baghdad dengan niat membuktikan bahwa hanya ajaran mereka yang benar, tetapi kini mereka dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pendeta Lucian menunduk lalu menghela napas panjang. "Abu Nawas, kau benar. Kami terlalu sibuk ingin membuktikan bahwa kami benar sampai lupa untuk melihat diri sendiri." Abu Nawas melanjutkan, "Jika wahyu itu adalah cahaya, seharusnya ia menerangi jalan kita, bukan membuat kita buta." Kerumunan yang sejak tadi menonton langsung bersorak riuh. Mereka menyaksikan sesuatu yang langka. Para pendeta yang terkenal keras kepala kini mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Pendeta Miguel berkata, "Abu Nawas, kau telah menunjukkan pada semua orang bahwa kebenaran sejati bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup." Abu Nawas menghela napas lega, lalu menepuk pundak pendeta Miguel dengan ringan. "Kalau begitu, bolehkah aku meminta sesuatu?" Pendeta itu mengangkat alisnya. "Apa itu?" Abu Nawas mengusap perutnya. "Setelah debat panjang ini, aku jadi lapar nih. Apa kau bisa menghilangkan kelaparan ini dengan ilmu yang kau miliki?" Pendeta Miguel tertawa kecil. "Tidak, Abu Nawas. Untuk itu kau harus makan seperti manusia biasa." Abu Nawas berpura-pura kecewa, lalu menoleh ke arah kerumunan. "Baiklah kalau begitu. Siapa yang mau mentraktirku makan malam?" Sorak-sorai kembali terdengar di alun-alun, dan beberapa orang bahkan menawarkan untuk mengajak makan malam Abu Nawas. Ketiga pendeta itu lalu berkata serentak, "Terima kasih Abu Nawas. Kami belajar banyak darimu hari ini." Abu Nawas tersenyum. "Aku juga belajar banyak dari kalian," sahut Abu Nawas. Para pendeta yang sebelumnya penuh dengan keangkuhan kini mulai merenungkan kembali ajaran mereka, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini pulang dengan hati yang lebih terbuka. Sementara itu Abu Nawas, dia hanya berpikir tentang satu hal, makanan lezat yang menunggunya malam ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, "Pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan." Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah.
Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat-kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukung Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya. "Kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan.
inilah dia Abu Nawas. Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.